Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Sehat Indah Kulit Kita bersama Bihati. Pemirsa, Anda mungkin sebagian sudah sangat familiar dengan Bihati, namun sebagian mungkin masih bertanya-tanya tentang apa itu Bihati. Kali ini nanti kita akan dapatkan edukasi usaha yang penuh berkah dari narasumber yang selalu hadir memberikan edukasi tentang kesehatan kulit untuk kita. Tapi kali ini kita akan diberikan edukasi terkait dengan rahasia sukses di balik pengelolaan usaha. Sudah hadir di sebelah kiri saya Dr. Khairul Hadi. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, termasuk juga beliau adalah owner Bihati Skin Clinic and Aesthetic Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya dok atau bapak ini. Nanti pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persiapkan di 08112553.000. Baik dok, ini terkait dengan rahasia sukses. Sebelum ke usaha ya dok ya, kita bongkar sedikit spill latar belakang dari dokter ini. Ya. Datang dari keluarga berapa bersaudara ya dok ya? Dari keluarga yang sangat biasa. Saya anak pertama, adiknya 7, jadi berdelapan. 8 ya dok ya? Bapak saya Pak almarhum Sahlan ya, di Ketidang Boyolali, termasuk beliau para perintis pada awal-awal MTA berdiri, sepertinya saya melihatnya begitu. Di Boyolali ya. Jadi keluarga sederhana yang besar ya dok ya. 8. Ya. Baik. Ya sederhana. Bapak ya seorang guru SD, cuma bapak itu sangat giat berusaha, punya sawah. Sawah ya bukan punya sendiri ya, sawah. Beli mangsan. Mangsan itu berarti musim atau gimana? Beli berapa kali garap gitu loh. Iya. Terus apa itu, sambil melihara ayam gitu aja. Ya setelah saya SMA gitu ya, ibu ke pasar ya, jualan telur, jualan daging ayam gitu. Sampai beliau nggak ada, sampai saya sekolah spesialis, sudah titik akhir, besok itu saya ujian akhir. Malam ini saya belajar, ibu nggak ada. Ya. Baik dok, kita tahan dulu ya dok ya. Jangan cepat-cepat ini ya timelinenya. Jadi putra pertama dari 8 bersaudara ya dok ya. Ya. Itu waktu masa sekolah dulu ya dok ya, sebelum kuliah ini ya, SD, SMP, SMA begitulah. Itu di Boyolali juga. SD, SMP saya di madrasah Ibtidaiyah, dia dekat rumah. Kemudian SMP-nya madrasah Sanawiyah, ya dekat rumah, masih ya 1 kilo lebih dikit lah. Terus ya di lingkup rumah aja. Tidak jauh ya? Tidak jauh. Baik. Nah, karena wong desa. Ya, karena banyak tokoh-tokoh nasional dan orang-orang sukses di Indonesia datangnya dari lingkungan yang seperti beliau utarakan tadi ya. Setelah lulus SMA itu dok? SMP ke SMA. SMA-nya apa nih?
SMA saya dulu di SMA Al-Islam, Al-Islam. Ya. tapi ambil yang aliyahnya. Al-Islam berarti di Solo nih ya? Di Solo, di Onggowongso, Jalan Onggowongso. Jadi kalau di SMA Al-Islam itu kan waktu itu swasta terbaik Ya, di betul. zamannya gitu ya. Di sana itu ada 2 versi, SMA umum sama aliyah. Kalau aliyah itu sekolahnya sampai sore. Iya. Kalau yang SMA umum itu ya jam 2 gitu udah pulang gitu ya. Ya. Jadi saya harus masuk aliyahnya. Ya. Sepanjang SD, SMP, SMA nih dok ya, boleh di spill juga. Ini kan biar untuk memberikan gambaran bahwa latar belakang orang sukses itu tidak harus kuat ekonomi, kemudian harus ranking 1 terus begitu. Kalau dokter waktu itu SD, SMP, SMA masuk kategori yang banyak di top 10 atau bagaimana? Oh, Tidak angka juga nggak apa-apa lah. saya dari SD, ya SD itu belum begitu nonjol, tapi kalau di ranking ya masih antara 1 sampai 5 lah gitu ya. Karena masih ya belum begitu kreatif untuk pinter kan gitu. Tapi waktu saya di SMP itu ya kalau nggak 1 ya 2 gitu. Pernah sebentar 3, tapi ya sering-seringnya 1, 2, 1, 2, 3 itu. Ya. Sampai SMA juga. SMA ya, SMA alhamdulillahnya kalau 1 enggak pernah. Karena saya Kompetisinya ketat ini ya dok ya. paling kalau nggak 3, 4 gitu. Ya, nah sekarang dok, kalau dari cerita SD, SMP, SMA, kemudian background keluarga seperti itu, kan kita jadi bertanya-tanya nih dok, kenapa ambilnya ke jurusannya ini? Kita kan mikirnya kalau mendengar cerita beliau ini kan, wah ini calon ustadz nih, gitu. Itu turning point-nya gimana dok? Nggak tahu ya, saya tuh dari kecil itu, dari SMP itu ya pengennya jadi dokter, walaupun saya nggak pernah ngomong ke siapapun. Oh gitu ya. Nggak ngomong. Jadi terdalam itu dokter malah ya. Iya. Dokternya dokter? Ya pokoknya dokter gitu aja. Itu aja ya. Belum tahu ya ini harus kemana gitu belum ya. Ya. Pokoknya besok sekolah. Tapi saya nggak berani Mengungkapkan ya. nggak ngomong ke siapapun lah, nanti dikira kok kayak woro kan gitu. Wong desa. Kerjaan saya itu kalau waktu kecil kalau sore ke sawah, Mas. Iya. Ke sawah bantu orang tua. Ya bahkan kalau malam suruh cari air. Ya seperti lazimnya remaja dan anak-anak pada zamannya ya itu ya, Dok, ya. Lek banyu padu karo tukang tundum banyu, Iya. banyu ke sawah itu loh. Itu kalau kemarau. problematika klasik tuh. Ya tapi dulu itu yo kok nggak mikir ya, pada waktu itu banyak ular, banyak apa. Iya. Kalau sekarang bayangin kok ndek wani wani. Moh. Sekarang sudah gitu mesti moh ya. Moh. Ya. Kemudian realisasi nih dok ya, setelah lulus SMA itu kemana tuh dok, ke universitas mana itu? Lulus SMA, waktu SMA itu di Al-Islam, saya dulu nempati itu loh gedung pengajian Kemelayan itu loh. Iya. Iya di situ. Waktu SMA. SMA. Ya di Kemelayan. Terus ya terus dari SMA masuk Fakultas Kedokteran UNS. UNS ya. Ya, berarti masih nggak jauh-jauh juga ya. Nggak jauh juga. Kedokteran pasti belum ada spesialisasinya itu ya. Belum, waktu itu spesialisasi masih baru di center-center besar. Waktu itu ya belum mikir mau ambil spesialis apa juga. Iya. Masih mau jadi dokter apa enggak. Belum ketahuan. Ditempuh lama, normal apa Dulu, istimewa dok? Dulu sekolah kedokteran lulus 7 tahun tuh udah termasuk 10 top 10 yang bagus. Iya. Saya 7 tahun.
Ya rata-rata yang seangkatan saya yang bisa lulus 7 tahun itu ya baru 20-25%. Ya 20% paling. Sisanya ya kalau dulu lama Mas. Dulu lama. Sekarang ya 6 tahun rata-rata udah lulus. Ya. Tapi lulus itu dokter sudah ada kebayang ke dokter apa begitu sudah apa? Belum Ya? Belum. Pokoknya ini dokter lah, ini sesuai cita-cita dulu ya. Soalnya jadi dokter dulu. Terus yang membawa ke ini, ke kulit ini gimana? Jadi kalau pengennya waktu mau lulus itu ya nanti ambil bedah gitu ya, dokter bedah, dokter bedah tulang gitu ya. Ya. Tapi itu setelah saya melihat cara sekolah ambil spesialis namanya residensi PPDS, kok kayaknya berat banget, nggak pernah tidur, pekerjaannya luar biasa gitu ya. Belum lagi galak-galaknya para senior gitu. Bayangin dah keder dulu. Saya terus pikirnya gini, kalau dokter bedah itu, maaf ya rekan-rekan yang bedah kok kayak ya kok kerjaannya kok kayak supir becak ya. Kalau nggak mau bisa ngayuh sendiri kan nggak dapat upah. Ya kan, kalau nggak bisa berangkat kerja, pasien di bedah, kan berarti nggak dapat rezeki. Kok kayak supir becak ya, nungguin ada orang pengen dibedah baru dapat rezeki kan gitu. Terus kayak sekolah ya wes kosone kayak gini. Dan semoga tidak ada doa gini, nggak ada yang, semoga hari ini ada yang dibedah. Sekolah kayak kosone kayak gini. Terus apa itu? Itu tahun berapa? Saya potong sebentar. Aduh, ya 1999 ya. Berarti pasca peristiwa ya, ekonomi ya. 99 ya saya terus 2000 saya masuk mendaftar pertama 2000 itu. Tapi 2000 saya nggak keterima itu waktu itu daftarnya ketinggian di UI ya, jadi nggak keterima. Terus saya mikir gini, apa ya sekolah spesialis yang ada rada-rada ada bisnisnya gitu, misalnya saya nggak kerja itu masih jalan lah. Jadi masuk era milenial 2000-an ini ya, udah mulai mikir-mikir bisnis ya ini ya. Kok kayaknya kalau bisa bikin kayak Remason aja dijual banyak orang pakai ya kalau gitu. Coba nanti harus masuk kulit. Aduh, saya simpel mah, sekolah spesialis yang nggak pakai jaga malam banyak gitu ya. Yang waktu sekolah masih boleh praktek gitu. Kalau yang objin, bedah, anak yang internal dan yang gede-gede yang bagus itu kan kalau sekolah nggak boleh praktek. Tadi mau penghasilan dari mana kan? Tetapi sekarang spesialis sejak saya lulus 2025 itu sekolah spesialis sudah nggak boleh praktek, harus full sekolah, urusan sekolah. Waktu itu terwujud ke spesialis kulitnya tahun berapa? Saya lulus 2005 Desember. 2005 ya. Berangkat sekolah 2001 Januari. Itu ambil spesialis kulit, ambil yang saya nggak usah, yang sekolahnya ringan-ringan aja lah saya bilang gitu. Yang sekolahnya nggak pakai jaga malam, terus masih bisa praktek kalau sore, praktek dokter umum gitu ya, biar dapat biaya lah.
Tapi lulus 2005 ya tadi ya? Spesialisnya. Spesialis itu apa sudah ada BHT? Oh, belum. Masih belum kan? Belum. Nah ya, ini prosesnya gimana? Prosesnya 2025 Desember itu lulus, tapi pelantikan kan nunggu teman-teman ngelumpuk. Desember 2005 ya? 2005. Pelantikannya baru 2006 Mei apa April itu ya. Ya, 2006 pelantikan. Ya, sekarang ngumpulin teman-teman biar untuk menyelenggarakan pelantikan itu kan harus dipikul bareng gitu ya. Ya terus ya lulus, terus saya masuk kerja di ini Rumah Sakit Kostati. Kostati. Ya. Kostati. 2006-nya apa? 2006-nya. 2006 ya. Terus 2007 nah saya punya ide bikin klinik sendiri gitu ya. Akhirnya BHT berdiri Januari 2008. 2008 ya. 2007 masih di Kostati? Masih, dan menyiapkan tempat untuk BHT itu. Di Kostati, berarti prakteknya setiap hari atau enggak? Dulu setiap hari. Setiap hari ya? Gitu. Ya, baik dok, ditahan dulu ya. Ya, 1 tahun lah. Ya. Nanti segmen yang kedua kita ke pembukaan BHT. Baik pemirsa, kita udah tahu di segmen yang pertama ini latar belakang beliau, pendidikan masa kecil, masa remaja, kemudian menempuh masa-masa kuliah, kemudian latar belakang pemikiran mengambil spesialis beliau juga tadi sudah kita ketahui. Nah, bagaimana perjuangan rintisan awal dari BHT nanti kita akan bahas lagi di segmen yang kedua, tentunya setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Sehat Indah Kulit Kita bersama BHT. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tadi sudah kita dapatkan highlight ya, sekilas pandang cerita background dari pengusahanya. Nah sekarang kita akan bahas titik awal dari tonggak usaha yang dirintis oleh beliau. Sehingga sampai saat ini merupakan salah satu tempat rujukan kecantikan. Baik dari kalangan masyarakat luas sampai juga beberapa kalangan artis. Nah, bagaimana rahasianya? Bagaimana cara mengelolanya? Termasuk juga spiritnya, apakah melulu manajemen saja secara teknis ataukah ada rahasia di selain itu? Nah, kita lanjutkan. Baik dok, tadi 2007 ya dok ya? Untuk pendiriannya. 2007 itu konsepnya itu bagaimana? Kalau di konsep awal itu? Membangun infrastrukturnya mulai dari 2007, tapi klinik itu buka Januari 2008. Ya, sebetulnya titik paling krusial bagi siapapun kalau mau bikin usaha itu kan antara ketakutan dan keberanian itu kan bergumul ya. Itu saya rasa hingga pada siapapun sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmu, kadang udah belajar ikut orang jadi pedagang misalnya di Klewer yang tukang ngedoli bahkan pegang kasirnya, begitu suruh berdiri sendiri belum tentu. Belum tentu. Walaupun wis tokone tak golekke, dagangan tak iseni, itu aja belum tentu berani. Ya, apalagi membangun sesuatu modal sendiri. Resiko tanggung sendiri nanti ya. Pakai sendiri, pakai hutang. Saya terus terang pakai hutang ya. Dan tapi hutang-hutang dimudahkan. Jadi pihak penghutang itu malah yang mencari saya gitu. Dimudahkan. Berarti yang penghutang ini jeli berarti ya. Mendorong untuk gini saya support gitu ya. Justru
bapak saya yang kelihatan sedih apa itu, sempat membek-membek juga. Kowe iki harga botol lele. Rasa Koyo ngoyo-ngoyo. udah jadi koyo ngene. Kayak kowe utang nek engko ora mlaku ora anu piye gitu. Ngurus anumu piye gitu. Saya jawab, ya bapak itu tugasnya kan mendoakan. Saya yang menjalani. Ya kalau bapak mendoakan kan nanti bisa jalan. Gitu, doakan aja Pak. Itu sebetulnya ya sesuatu pergumulan yang tidak mudah ya. Saya waktu itu masih junior, nggak dikenal di Solo ini gitu ya. Nggak dikenal, nggak di apa, berani bikin klinik dengan bendera sendiri, nggak ikut rumah sakit, nggak apa gitu ya. Sudah ada pesaingnya juga gitu. Dan saya itu sampai membuat harga pada produk-produk itu biar tidak merasa ada yang disaingi, terutama para senior. Itu semua produk itu saya jual di atas rata-rata dari yang sudah ada. Di atas ya? Biar saya tidak dikira menyaingi dan sebagainya. Itu istilahnya tepo seliro. Sama yang sudah duluan ada ya? Sama yang ada di misalnya yang ada harganya 50, ya saya itu udah harganya 70 gitu ya, jauh di atas gitu ya. Tapi waktu itu menggunakan metode itu konsekuensi nggak ada yang beli, kepikir? Makanya itu kan secara idealis pertemanan dapat ya, tapi secara produk sendiri gimana nasibnya? Wah itu ya memang disitulah. Hanya Allah yang tahu ini. Ya jadi sebetulnya tidak hanya soal berstrategi biar tidak merusak pasar atau menyaingi siapapun gitu ya, tapi saya membuat suatu positioning sendiri gitu ya. Positioning sendiri, membuat klaster sendiri yang lebih tinggi. Dengan begitu kan yang dijaring ya terutama yang lebih mampu saja ya Mas. Jadi memang dari awal target marketnya itu middle up ya? Ya targetnya ya karena ini kebutuhan yang sangat sekunder ya, sangat tersier. Iya betul. Ya saya langsung membidik orang-orang yang punya need ke hal-hal yang tersier gitu ya. Ya Bismillah aja. Bismillah. Kalangan yang primer sama sekundernya sudah terpenuhi, dia butuh aktualisasi di tersiernya ya. Ya di tersiernya lah itu memang tidak mudah. Ini kan bicara pasar ya. Iya betul. Bicara pasar ya saya udah ke level premium waktu itu ya waktu itu. Ya dengan harapan saya membuat Blue Ocean, jadi membuat pasar tersendiri namanya Blue Ocean ya. Saya waktu itu ya belajar tentang marketing, tentang strategi-strategi penetrasi pasar dan tentang ilmu disruption atau kudeta memasukkan produk ke pasar gitu ya. Teknis banget ini pemirsa. Ya kira-kira tinggi. Ya kan gini Mas, sebagai manusia itu kan berkewajiban untuk berikhtiar. Nah berikhtiar itu seterbaik setingginya, ini pastilah harus membekali diri dengan banyak keilmuan ya. Otomatis begitu ini mungkin bisa menjadi garis merahnya bagi pemirsa ya. Kalau mau usaha ya ambil yang di situ tersusupi oleh keilmuan sehingga tidak mudah ada melahirkan pesaing gitu. Ya, kembali lagi ke tadi Dok ya.
newbie ya, itu dengan harga yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Berapa tahun dapat trust dari market? Ya nggak perlu tahun, saya bulan ketiga Sudah dapat ya? sudah menutup operasional. Nah, itu dari segi harga, price ya. Kemudian orang kan pasti nanya-nanya nih, waduh, ini manjur bener nggak ini? Itu dapatnya gimana? Eh, jadi saya menguatkan di belajar setelah ilmu branding, ilmu marketing itu waktu itu ya sering ikut-ikut Seminar-seminar begitu ya? ya sebenarnya Renal Kasali, terus siapa ya, ya bukunya beliau saya lahap semua gitu ya. Ada lagi yang terkenal waktu itu siapa itu lupa saya, cukup populer kok. Ya begitu buku-bukunya ya saya pelajari. Jadi bermain di branding. Branding itu membuat suatu persepsi, membangun persepsi bahwa kita ya memasuk bahwa intinya kita bisa mengatasi masalah gitu ya. Waktu itu saya brandingnya cantik itu juga harus sehat, ya. Cantik itu juga harus sehat. Kemudian recare, be beauty, be confident dengan kembali merawat, kembali cantik dan kembali percaya diri. Nah, ini semacam tagline. Jadi faktanya peluncuran produk, peluncuran usaha apapun itu masyarakat atau kita sebagai audiens pun pernah kemakan dengan sesuatu yang di branding. Nah, saya sangat terinspirasi dengan cara brandingnya rokok Marlboro. Ya. Ini mungkin bisa untuk menjadi edukasi bagi pendengar. Rokok Marlboro ini dulu rokoknya perempuan. Jadi dia sebetulnya sudah bermain positioning, spesifikasi, bikin rokok perempuan. Wadahnya waktu itu pink, ya wadah bentuknya pink. Tetapi si Marlboro ini, wah kalau gini, meskipun saya masuk kekhususan, tapi pasarnya ternyata sedikit. Karena segmennya khusus itu tadi ya? Perempuan, gitu kan. Nah terus bagaimana membuat ini saya terlanjur mempositioningkan rokok saya ini rokok perempuan. Bagaimana sekarang membuka pasar untuk menjadi rokoknya laki-laki. Ya. Dan anehnya waktu itu dipikir-pikir terus bikin brandingnya. Kalau jangan pernah lihat itu waktu Marlboro itu kan cuma pengembala sapi, muter-muter talinya gini, tek sambil melempar tali naik kuda nangkep sapi. Terus ada Marlboro Country, come to flower. Berusaha menonjolkan sisi maskulin ya? Ya, sisi maskulin. Tanpa si aktor ini merokok. Ya. Aktornya itu nggak pegang rokok, nggak rokok. Baru muncul gambar itu gambar produk aja, potongan aja. Oh ini tuh. Come to flower Marlboro Country. Come to flower Marlboro Country. Ini tagline. Ini nggak menyebutkan rokok, nggak bicara rokok, nggak apa. Bahkan iklan visualnya pun tidak menampilkan rokok, hanya kemaskulinan. Dan itu bisa merubah mindset. Rokok ini akhirnya masuk ke laki-laki. Dan waktu itu orang masih zamannya jenengan remaja, saya pernah waktu kuliah itu hampir orang bangga mengandung Marlboro sebelum keluar email. Sebelum keluar email dari Sampurna, orang pasti bangga sampai ditaruh di sini Marlboro. Wah, rokok alusan. Iya. Jadi pride gitu ya. Hanya dengan iklan ini. Jadi saya pelajari itu, saya harus menampilkan tagline.
waktu itu saya sering nulis di Solo Post, kemudian Joglo Semar ya. Dan bahkan saya jadi narasumber di Solo Post soal kesehatan kulit. Bahkan di radio Solo Post saya tiap minggu ngisi. Ya. Jadi kenapa saya berani waktu itu membuka Pihati? Karena sebelumnya selama awal 2007 itu saya sudah menjadi pengisi kesehatan masalah kulit di media di radio Solo Post. Radio Solo Post. Seminggu sekali, malam apa itu lupa. Jadi saya boleh dibilang, mohon maaf ya, bukan, nama saya sudah didengar, ya, sudah orang mendengar, sudah mengerti di Solo Raya, saya sudah cukup. Berarti tekniknya adalah setidaknya udah pegang 50% marketing udah kepegang lewat profil dokter sendiri itu ya? Soal berapa persen saya tidak ngerti, tapi istilahnya saya sudah dikenal dulu kan? Dikenal, ya, gitu. Makanya trust itu mudah didapat, insya Allah dapat itu. Sudah dikenal, tulisan saya di Solo Post, dan Solo Post sendiri kalau ada masalah kesehatan kulit mesti saya jadi rujukannya gitu ya. Sudah menanam dulu gitu ya. Kita nih terkejar oleh waktu nih, karena versi dokter kan panjang ini, long trip, long journey. Disambung mungkin. Ya. Jadi tadi kata kuncinya kan berarti memainkan segmentasi dan juga mindset pasar itu sangat penting. Begitu ya. Oh iya. Nah sekarang, saat ini tahun 2026, ya, karyawan dan kekuatannya sudah sejauh mana nih? Ya, alhamdulillah karyanya sudah lumayan banyak. 100? Cukup, gajinya banyak. Yang mana dulu gaji karyawan setahun, sekarang cukup untuk sebulan gitu. Ya. Nah, saat ini posisinya kan dulu ada di salah satu jantung kota tuh, jalan protokol utama Slamet Riyadi. Mengapa sekarang agak masuk ke dalam? Ya, satu, saya milih tempatnya di situ ya, karena saya pikir titik yang sekarang ini adalah titik terbaik di kota Solo. Mau tahu kenapa? Kenapa? Karena kalau dari ilmu marketing itu kan ada place. Place itu harus ada dihadiri oleh suatu traffic. Traffic itu kehadiran manusia. Nah, di sebelah saya itu ada Mall Paragon. Trafficnya luar biasa. Ya, betul. Maka saya bikin logo Pihati itu tidak menghadap ke jalan sana, tapi menghadap ke area parkirnya Paragon. Strateginya seperti itu ya. Dan itu titik yang paling, menurut saya itu paling strategis. Karena begitu orang mau parkir, turun parkir pasti ngelihat Pihati. Berarti eye contact. Dan itu menurut saya titik strategis untuk traffic. Karena bisnis harus mengandalkan traffic. Traffic itu manusia berputar atau berkunjung di sekitaran itulah gitu ya. Jadi namanya di traffic itu kan akhirnya mudah ditangkap oleh mata ya. Iya. Eye catching juga ya. Iya. Terakhir Dok, ini wasiat, arahan dan juga membangkitkan motivasi bagi yang saat ini sedang merintis, generasi perintis Gen Z ini ya. Kalau eranya jenengan masuk milenial atau apa? Apa yang bisa diberikan kepada mereka? Gini, jadi Anda boleh pintar apapun lah, tidak harus formal, harus dokter ya, tidak harus apa yang formal. Semua bisa dispesifikasi dengan skill. Ya. Kalau Anda menspesifikasi diri Anda dengan skill, dan skill itu memang layak dan bangunlah skill itu memang skill yang
punya layak jual. Ya, layak jual itu bisa dijual bentuk jasanya atau produk barangnya. Setelah itu pastikan bahwa apa yang Anda jual ini kemedel. Kemedel itu Artinya orang lain bisa dapat, cepat dapat. Orang lain mengapresiasi bahwa pangananmu enak, kerjaanmu baik, ya toh, atau apapun lah, atau produkmu mudah dijual di Diterima, pasar. Ya. Sekarang ini yang mudah di pasar, dijual dan pasti dijual itu laku apa? Produk pangan. Nggak ada orang panen belangkrak, hampir nggak ada. Apalagi sekarang ada MBG ya, semua beras ini sekarang bertengger, nggak pernah turun lagi. Sangat kuat ya. Ini lu sekarang kayak harga telur, harga daging kan bertengger. Setelah ada MBG itu ya. Karena tingkat konsumtifnya tinggi. Ya. Orang solid. Orang bikin tempe aja sekarang udah ya. Jadi skill itu penting, termasuk nggak usah yang tinggi, bikin tempe, bikin tahu, bengkel, ya, melihara ikan lele, melihara ikan nila, terus kakap, udang, ya, pangan semua itu. Terus bebek, konsumsi bebek itu luar biasa sekarang. Banyak resto-resto yang buat menu bebek. Saya punya kenalan tiap hari itu hampir 50.000 bebek ngumpulin. Jadi apa? Skill itu penting, bangunlah skill sampai betul-betul Anda bisa dan kebiasaan Anda itu tervalidasi dibeli orang kemedel. Nah, itu kemedel ya. Satu, itu strategi manusianya. Ya. Strategi lain adalah ya bagaimana menyebut pertolongannya Allah. Itu yang luar biasa. Salah satunya istiqomah tahajud. Ya. Keduanya pastikan zakatnya dipenuhi, karena zakat akan menyuburkan harta kita. Ketiga, ya sedekah atau infak, karena sedekah dan infak ini janji-janji Allah bahwa kalau kamu infak akan dibukakan rezeki yang lebih banyak lagi. Ya, baik. Diganti gitu, tidak hanya pahala. Kalau pahala kan kita nggak bisa menghitung, itu urusannya Gusti Allah gitu loh. Pastikan dikasih, tapi yang bisa kita hitung kan uangnya. Iya. Kalau kita uang tidak hanya manajemen tapi pendekatan teologinya juga dapat. Ya? Iya, harus Mas. Baik Dok, terima kasih wajangannya. Nanti kalau ada segmen berikutnya kita akan sambung lagi. Semoga tetap sukses, tetap penuh berkah bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini tadi ada pertanyaan. Oh iya, nanti berikutnya aja ya. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Sehat Indah Kulit Kita bersama Bihati. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.